sebagian daripada jais akliyun. Jadi ada wajib akli, ada yang namanya jais akli, mustahil akli. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi yang namanya wajib akli itu begini, suatu perkara yang nggak masuk akal tiadanya, itu wajib namanya. Beda sama wajib syar'i. Kalau wajib syar'i mah perkara yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau wajib akli, perkara yang nggak masuk akal tiadanya, berarti harus ada. Seperti sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqo, itu kan perkara wajib. Wajibnya wajib akliyun. Artinya sifat yang 20 wajib bagi Allah ini wajibnya wajib akliyun, tidak masuk akal, tiadanya. Itu namanya wajib akli. Nah sekarang masalah daripada jais akli, termasuk daripada jais akli, artinya ada dan tiada, akal nerima. Artinya kata akal ada atau tiada, sah-sah aja kata akal. Apa? Irsalu jami rasul. Allah mengutus para rasul ke alam dunia ini, baik dari Nabi Adam, para rasul yang jumlah 25. Selebihnya ada para nabi. Ya, para nabi lebih banyak. Cuman nabi mah nggak wajib tablik, nggak wajib menyampaikan. Dikala dia dapat perintah dari Allah, nggak wajib nyampein, hanya buat pribadinya saja. Itu namanya nabi. Kalau rasul mah, bahkan kan kemarin udah dibahas, rasul mah diutus, dia mendapat wahyu, wajib menyampaikan kepada umat. Dah, risalahnya rasul, terutama rasul kita sallallahu alaihi wasallam, diutus ke alam dunia ini yang diikhtilafkan oleh ulama cuman masalah ke malaikat. Apakah Rasulullah diutus untuk malaikat apa enggak? Gitu. Nah, menurut kaul ini ikhtilaf. Kalau ulama ada yang mengatakan, iya Rasul diutus juga buat malaikat. Artinya apa? Dakwah Rasul kepada malaikat. Tapi ada yang mengatakan enggak. Bahkan juga ada yang berpendapat Rasulullah diutus ke alam dunia pun buat dirinya sendiri. Jadi risalahnya itu buat pribadinya juga buat umat. Bahkan buat dirinya pun itu harus berlaku risalah itu. Itu hukum daripada pangkat kerasulan. Nah ini hukum irsalnya. Hukum irsal itu berarti mengutusnya Allah kepada utusan, kepada para rasul yang jumlah 25 ini ke alam dunia. Itu semuanya hukumnya enggak wajib, jaizun akliyun. Bahkan nanti ada pendapat sebagian kaum orang-orang bejat mungkin bahasanya, mereka mengatakan hukum Allah mengutus rasul itu cuma main-main, bercanda, bersenda gurau. Bayangin coba, Allah mengutus para rasul dari Nabi Adam ke Nabi kita, 25 jumlah Nabi diutus ke dunia ini dianggapnya main-main. Hanya bersenda gurau aja. Seperti kayak kaum-kaum yang ada di negara India. Nanti ada satu kelompok orang yang mengatakan Allah mengutus Rasulullah, ya Rasul termasuk Rasul kita, mengutus Muhammad ke alam dunia cuma main-main doang. Nggak ada unsur serius bahasanya, hanya bersenda gurau, bercanda aja istilahnya, nggak serius. Nanti ada di sini. Jadi sebagian daripada wajib jais akliyun pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu irsalu jami rusul, mengutus segala para rasul yang mereka memiliki sifat sidik, tablik, amanah, patonah. Dari mulai Nabi Adam ila Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah 25 rasul inilah yang wajib kita kenal. Enggak usah diruntut dari Adam, Idris, enggak usah. Mau ngacak juga enggak masalah. Yang penting kita tahu yang 25 ini kita wajib meyakinkan. Ada satu nabi yang ada satu rasul kita enggak yakini kerasulannya, maka hukumnya murtad. Seperti Nasrani. Mereka percaya dari Adam sampai Nabi Isa. Cuman Rasul kita aja nggak percaya. Makanya imannya nggak diterima. Itu jawabannya ya. Kita mau percaya sama Nabi Isa, Rasul. Makanya 25 Nabi ini mah wajib diapal juga, wajib kenal juga, wajib kita mengimani. Satu aja Nabi kita
ingkari. Adam kita ingkari. Udah murtad. Nggak diterima keimanannya. Kan rukun iman percaya kepada para rasul. Para rasul udah berapa? 25. Satu hilang, berarti 24 doang. Nah ini wajib akli. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita diutus oleh Allah itu hukumnya bagi Allah itu jais. Kagak wajib. Enggak, Allah tuh nggak wajib ngutus Nabi Muhammad, kamu tuh nggak wajib. Hukumnya jais. Ngutus Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh semua diutus. Nabi Isa itu semuanya hukum jais, nggak wajib bagi Allah. Sebab Allah mah nggak butuh makhluk. Kenapa? Sebab Rasul pun makhluk. Mustahil Allah butuh makhluk. Allah mah nggak butuh makhluk. Kok imun binafsih. Allah jumeneng dengan sendirinya. Allah gagah dengan sendirinya. Kalau kita gagah karena ada yang gagah-gagahin. Kita karena kita kenapa naik pangkat? Karena memang ada yang naikin, ada yang ngerojok-rojok, ada yang dorong-dorong, ada yang support, ada yang ngedukung, ada yang ngedoain. Allah mah nggak butuh semua. Berarti semakin tinggi kita punya derajat, maka di situ kita harus tahu diri. Semakin rendah keinginan kita di hadapan Allah sebagai makhluk. Artinya apa? Merasa kita nggak punya apa-apa, kemampuan apa-apa. Sebab kita mah naik derajat pakai dorongan. Kalau pakai sogokan, wallahu alam. Ya intinya kita mah pakai sesuatu. Maka Allah mah nggak butuh Rasul. Makhluk artinya apa? Intinya mah Allah mah kepada makhluk itu sedikit pun nggak ngambil manfaat dan sedikit pun nggak bakal bahaya buat Allah. Tidak ada yang kerugian buat Allah sedikit pun, tidak ada kemanfaatan sedikit pun bagi Allah untuk mengambil kemanfaatan dari Rasul gitu. Umpama Rasul diutus, Allah ngambil manfaat supaya yang beriman kepadanya, enggak. Sedikit pun Allah ngambil keuntungan dari semua itu. Jadi kita jangan sok-sokan lah bahasanya. Allah nggak butuh kita. Yang butuh kita ke Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ini hukumnya wajib akli. Berbeda liman aujabahu, ada pendapat orang yang mewajibkan irsal Rasul kemarin itu ya kan. Ada yang mewajibkan Allah hukumnya wajib mutus Rasul untuk mendakwahi manusia ke jalan yang lurus untuk menyembah kepada Allah. Ada itu. Siapa? Pendapat Dengkot Mutajilah. Waliman ahalu fawala ani man aujabal Mutajilah, yaitu orang-orang dari kaum Mutajilah. Wal palasapah, bahkan palasapah. Falsafat, filsafat. Pakodit tapakoh atau ipatani. Mereka ini filsafat, ahli filsafat. Seperti orang-orang Yunani itu yang Aristoteles, apalagi itu banyak tuh orang filsafat. Ya kan? Dan orang Mutajilah ini dua golongan yang dua-duanya mupakat. Allah itu hukumnya wajib mengutus para rasul. Jadi kayak tuh Allah itu harus kudu mau nggak mau ciptain rasul, kirim ke manusia. Tuh, bahkan wajah ada palasapa, bahkan yang namanya orang palasapa hukumnya nambahin lagi al-ijab. Lebih parah lagi nih mah. Itikat mereka lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Seakan-akan Allah tuh kayak buat golongan mereka tuh seakan-akan bisa mengintervensi Allah. Kayak mereka itu bisa menjinakkan Allah, merintah Allah untuk menciptakan Rasul, utus ke dalam dunia. Itu para sahabat lebih parah lagi. Nah, ini Mutajilah para sahabat satu sekongkolan tentang masalah wajib irsalur Rasul alal umat. Wajibnya mengutus Rasul kepada umat. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat nggak ada yang wajib bagi Allah terhadap makhluk, semuanya jaiz. Sebab kalau perkara wajib berarti Allah ada keuntungan di situ. Allah ngambil keuntungan di situ. Ada unsur keuntungan biasanya. Kenapa orang-orang seperti Mutajilah itu mengatakan wajib Allah mengutus para rasul? Sebab kemarin itikat mereka itu wajib Allah yang namanya menciptakan shalah wal islah, memperbaiki dan menciptakan kebaikan, dan menciptakan dan memperbaiki. Mana kebaikan? Sehat baik enggak? Buruknya lawannya berarti apa? Sakit.
buat mereka yang namanya sehat itu wajib diciptakan buat Allah terhadap yang pantas. Sekarang pertanyaannya, bayi, ya kan kemarin itu bayi contohnya ya, bayi yang nggak pernah berdosa Allah ciptakan lumpuh buat dirinya. Saya mah yakin tuh yang Mu'tazilah nggak habis pikir ke situ. Padahal bayi itu nggak pantas diberikan madorot dari Allah, diciptakan kemadorotan, tapi Allah ciptain. Berarti pendapat mereka disangkal di situ oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kata mereka Allah wajib menciptakan kebaikan terhadap yang pantas. Siapa? Bayi. Pantasnya bayi itu harusnya baik-baik saja, sehat, segar. Penyakit kuning juga harusnya nggak ada. Ya paling minim kan bayi penyakit kuning ya kan. Apalagi lumpuh atau lain sebagainya. Nggak pantas bagi bayi diperlakukan seperti itu oleh Allah. Tapi kenyataannya Allah Maha Kuasa dengan segala-galanya. Gitu. Wal aslah, dan Allah haruslah mengislah, menciptakan semua perdamaian. Tapi peperangan ada dan banyak itu korban-korban. Yang perempuan jadi janda, yang anak kecil jadi yatim piatu. Apakah itu disebut Tuhan yang radikal? Insyaallah. Buat mereka mungkin bisa aja Allah disebut radikal. Bayangin coba kalau ada kaum kayak gini, bisa jadi Allah disebut radikal. Sebab kata mereka wajib menciptakan solah wal aslah, yang baik dan yang terbaik. Fayaquluna nidhamu adi ila solah ala kaunil insan alal umum fil ma'as wal ma'ad. Maka dikaitkanlah kebaikan dan menciptakan yang terbaik buat makhluk. Allah ciptakan yang namanya Rasul. Kenapa? Sebab Rasul itu perkara yang terbaik buat makhluk. Kenapa? Sebab yang berdakwah, mengajak umat, itu kan perkara yang terbaik buat makhluk kan. Bahkan yang namanya Rasul itu kan fadlun azimun, nikmat yang paling gede di antara daripada nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nikmat paling gede itu ya diutusnya Rasul. Berarti buat mereka yang namanya utusan itu nikmat azim, bahkan fadlun azimun. Maka buat mereka itu ya udah aujaba bagi Allah. Ciptakan kebaikan, terutama nikmat paling gede apa? Ya bisa Rasul, irsal Rasul. Maka kata mereka ya pa yaquluna yaljamu min wujudillah. Ya. Nah, sekarang kalau kaum falasifah, dalilnya apa? Mereka mengatakan Allah wajib mengutus para rasul, menciptakan rasul untuk manusia supaya didakwahin oleh rasul. Mereka punya pendapat yaljamu min wujudillah wujudul alam. Kata falsafat kan logika, dia namanya logika kan, filsafat mah. Jadi yaljamu min wujudillah wujud alam. Kalau Allah ada, maka wajib alam itu ada. Bagi mereka begitu. Jadi dunia ini wajib ada. Karena adanya Tuhan, karena adanya Allah, maka wajib yang namanya alam itu ada. Entah pemikiran dia seperti apa, entah mungkin pikiran dia itu masa Allah ada, nggak punya gawean segala begitu. Kali nyitain mah juga kan harus begitu. Mungkin begitu pendapat mereka. Jadi mereka logikanya adanya Allah pasti adanya alam, dan adanya alam pasti adanya Allah. Yang salah ini adanya Allah pasti adanya alam, itu yang salah. Kalau adanya alam pasti adanya Allah itu nggak salah. Yang salah itu kata mereka pendapat adanya Allah pasti adanya alam, kan begitu. Ini kan perkara salah. Berarti seakan-akan alam ini wajib ada. Alam ini wajib ada. Berarti Allah butuh sama alam. Allah butuh sama makhluk. Allah butuh sama manusia. Allah butuh sama gunung. Allah butuh sama laut. Miskin amat Allah ya. Ini kan yang namanya butuh itu sebuah kehinaan. Tapi ada butuh sebuah kemuliaan. Butuh ke Allah. Nah, itu sebuah kemuliaan kalau butuhnya ke Allah. Itu alasan mereka. Sehingga wayal jamu min wujud alam wujudu man yuslihu. Maka dikala umpama adanya Allah, wajib adanya alam. Nah kalau alam sudah ada, maka wajib harus ada yang ngeberesin, harus ada yang nuntun, harus ada yang mengislahkan. Siapa? Yaitu Allah.
Salah satunya Allah mengislahkan alam dengan cara wajib diutusnya para rasul. Itu pendapat mereka. Sebab nggak ada lagi orang yang bisa nuntun untuk memaslahatkan kehidupan manusia di alam dunia kalau bukannya para rasul, kemarinnya para wali, kemarinnya terus para ulama. Berarti buat mereka adanya Allah wajib adanya alam. Adanya alam wajib harus ada yang namanya kebaikan dari Allah. Apa? Salah satu kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah, bahkan nikmat yang paling gede adalah diutusnya para rasul. Berarti mereka punya kesimpulan mengutus para rasul hukumnya wajib bagi Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi. Nih, pendapat dari kaum Sumaniyah, negara Hindia, kampung negara Hindia, bahkan wal Barohimah. Ini dedengkotnya Barohimah, dedengkot kafir. Penyembah berhala ini. Mereka jamu, mereka punya sangkaan yang jelek sekali. Apa? Ana irsala rusul. Bahwasanya mengutusnya Allah kepada para rasul itu abasun. Abasun bayangin. Heureuy. Allah ngutus rasul tuh heureuy katanya. Sebab kata mutajilah hukumnya wajib. Tapi kata dia beribut nih kalau kaum Sumaniyah mah orang-orang India mereka mendapat itu main-main doang, bercanda itu mah heureuy. Kata yang satu wajib, kata yang ini heureuy, lebih parah lagi nih mah. Tapi dua-duanya juga parah. Jadi seakan-akan Allah menciptakan Allah mengutus Rasul itu sia-sia. Sia-sia. Sebagaimana sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, masih ayat pertama yang mana orang kafir punya pendapat bahwasanya Allah buat apa lu nyiptain nyamuk? Buat apa lu nyiptain kecoa? Apa manfaatnya? Katanya semua yang Allah ciptakan itu bermanfaat. Apa manfaatnya nyamuk diciptakan? Pertanyaannya gampang kalau ada yang nanya kayak gitu. Kalau ada orangnya gitu, apa manfaatnya Allah ciptain nyamuk? Jawabnya gampang. Jangan dijawab masalah Allah ciptain nyamuknya. Takutnya nanti kita ada kata-kata mengheraikan Allah dalam ciptaan nyamuknya. Omelin aja dia otaknya. Otak lo aja yang bebek gitu aja. Karena pengetahuanmu aja yang cetek sehingga kau nggak tahu kemanfaatan nyamuk. Intinya itu aja. Ya sebab kenapa kita juga nggak terlalu dalam mengetahui pernyamukan, perkecoaan. Hanya Allah yang lebih tahu. Tapi kan kita secara logika udah terbukti. Ya kan, gara-gara nyamuk orang punya pabrik baygon. Gara-gara nyamuk orang bisa pergi haji tiap tahun. Itu direktur baygon. Wow, coba bayangin, gara-gara kecoa aja baygon saingannya banyak aja lagi. Dari baygon nyambung lagi yang lain. Autan. Lagi, gede-gede banget makan nyamuk. Ya kan? Dari autan timbul lagi apaan tuh? Kita nggak ngeliat ke situ. Kita ngeliatnya jatian nyamuknya. Kita nggak ngeliat manfaat dari nyamuk itu mau buat manusia apa. Bahkan dari kita juga banyak yang berobat refleksi daripada binatang, ya kan? Entah itu antupan, tawon, tak apa. Antuk tawon kan penyakit, tapi kan faedahnya luar biasa, madunya luar biasa, bahkan harganya menjulang tinggi. Iya madu nggak ada musimnya madu mah. Tiap hari juga orang butuh sama kesehatan. Salah satu herbal kesehatan ya madu. Berarti ini pendapat orang-orang Barohima, orang-orang India nih ya, mereka punya pendapat irsal rusul itu abasun. Heureuy. Layali kubil hakim, enggak layak buat Allah itu yang namanya ngutus rasul, enggak pantas. Kenapa? Li anak akal, karena akal juga nih andi rusul. Sebab akal pasti pendapatnya Allah kan kagak butuh rasul. Kalau Allah enggak butuh rasul, Allah ngutus rasul. Berarti perkara yang enggak butuh kemudian diadain, berarti seakan-akan hampa. Kita kagak butuh sesuatu tapi kita beli, apa gunanya? Kan berarti nggak berguna kan. Allah nggak butuh rasul, itu kan namanya logika. Berarti tadi kan kata yang satu hukumnya wajib, seakan-akan Allah mengutus rasul itu hukumnya wajib. Kalau yang ini mengutus rasul itu hukumnya main-main. Kenapa? Sebab Allah itu maha kuasa, nggak butuh yang namanya rasul. Lalu ngutus rasul berarti perkara nggak butuh Allah ciptain, berarti sama aja Allah main-main. Ini kan permainan iman di sini jadi mulai. Salah aja kita ngimanin, jadi bisa keluar.
Ya bahayanya itu waliyadzubillah kalau jadi murtad. Murtado. Nanti jawabannya ada. Untuk menangkis jawaban itu supaya hati kita itu pagah keyakinan keimanannya. Ini kan bahaya, ngeri kan? Ya kan Allah nggak butuh umat. Lalu ngapain Allah nyiptain Rasul? Rasul kan termasuk manusia. Kenapa Allah ciptain manusia? Rasul. Allah buat ngehidayahin manusia mah nggak butuh siapa-siapa. Kan gitu yang jadi yang jadi iman kita kan di situ jadi yang bermain. Fa inna syai'a in kana hasanan indal aqli fa'ala. Sebab kalau kata akal ini baik, ya Allah bikin. Allah ciptain. Wa ilam ta'ti bi rusul, walaupun tanpa rasul. Iya, apa? Hidayah. Mengislamkan, mengimankan manusia itu Allah nggak butuh rasul. Lalu ngapain Allah nyiptain rasul? Wa in kana qabilan dau, kalau umpama ini buruk bagi Allah, kekafiran umpama tarokahu wa ilam ta'ti bi rusul, Allah akan tinggalkan tanpa Allah utus yang namanya rasul. Ya intinya bagi Allah kan kun fayakun, intinya begitu buat mereka itu. Assalamualaikum. Maka musannif sampai berdoa wa naudzubillah min tilkal aqaid. Sampai musannif minta perlindungan dari Allah, jauhkan dari akidah-akidah tadi yang wajib, falsafah mutajilah, bahkan yang ini ngomongnya abas lagi nih ngomongnya. Heureuy ini mah bahaya lagi. Waduh kacau ini mah. Pala wujuba idza alimta anna isa rasul minal jais aklin fi ta'ala fa'lam anna la wujuba alaihi. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ketahuilah bahwasanya la wujuba alaihi, tidak ada wajib bagi Allah sama sekali. Pala wujuba, la-nya la nafiatul jinsi. Berarti di sini nafiul jinsi menyeluruh dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar. Enggak ada apa-apa pun yang wajib bagi Allah. Sedikit pun enggak ada, apalagi yang gede. Sedikit pun, sekecil pun. Sekecil apa? Apapun yang paling kecil enggak ada wajib bagi Allah. Sabakan mengutus Rasul pun enggak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Khilafan mutajilah, beda dengan mutajilah wal falasafah, dan mereka mengatakan wajib, ya kan? Khilafan li Sumaniyah, bahkan kaum Sumaniyah dan Barohimah pun ini lebih parah lagi, mereka ngomongnya seperti itu tadi. Maka apa jawaban kita? Bal bimuhdil fadlin. Kalau kita perlu jawaban dalam hati kita tentang keimanan ini, jawabannya simpel satu. Apa? Ngapain Allah utus Rasul? Jawabannya buat Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah anugerah Allah. Terimalah. Jadi tugas kita cuma nerima pemberian Allah. Kagak usah mengintervensi Allah. Masalah Allah ciptain apa kek, mau nyiptain apa kek, Allah mau nyiptain apa kek, jangan pakai ngomel kita mah. Terima aja udah. Kita nggak ada hak buat intervensi. Nah, buat kaum yang tiga ini, kenapa mereka selalu pendapat jadi pada kacau? Karena mereka selalu memikirkan Allah menciptain apa nih, diintervensi. Allah menciptain apa nih, diacak-acak, diomong-omongin. Ahlussunnah mah nggak ngomong, dikasih A diam aja terima, dikasih C terima, nggak dikasih terima. Itu Ahlussunnah. Jadi intinya apa? Kalau Ahlussunnah jawabannya bimahdil fadlin. Ini semua anugerah Allah. Maksudnya apa? Apapun yang Allah ciptakan, manusia tugas hanya tinggal nerima bersih. Itu tugas kita. Jangan sekali-kali mengintervensi apa yang Allah ciptakan. Sebab kita ini maha bodoh. Nggak tahu apa yang lebih terbaik. Bahkan jangankan yang terbaik buat orang lain, bahkan buat terbaik diri kita sendiri pun Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Kan gitu jawabannya. Jadi simple. Kalau ada pertanyaan seperti itu semua anugerah Allah. Maksudnya apa? Kita tinggal terima aja. Lah kita jangankan kita Allah nyiptain apa-apa, tinggal terima bersih. Allah nyiptain diri kita aja, kita nggak mesen, kita tinggal terima bersih, begini adanya. Pernah gitu, pas Allah ciptain kita pakai ngomong, pengen putih, pengen tinggi 150, ya, pengen punya rumah tergedong, ya, bini 4, enggak kan? Lalu ngapain pas kita kawin bini 1, pengen punya bini 4, pengen ngamuk begitu, enggak pantas lah. Jadi kesimpulannya, jawabannya buat iman kita Ahlussunnah wal Jamaah, bal bimahdi fadlin. Ini adalah murni anugerah Allah buat makhluk. Jadi Allah ciptakan Rasul ataupun tidak,
murni itu semua anugerah Allah. Tercipta Rasul buat makhluk, murni anugerah Allah, ataupun gak tercipta, murni dari Allah. Karena semua Allah yang maha tahu terbaik buat umat. Gitu. Intinya itu jawabannya. Dan mereka ini kenapa pendapat pada acak kadut? Karena mereka terlalu dalam mengintervensi ciptaan Allah. Sedangkan kita tahu manusia itu akalnya, kepinterannya, pemahamannya tentang masalah dibalik apa ciptaan Allah itu rendah. Jangankan kita pengen tahu yang namanya manusia sehebat apapun, punya pangkat sepintar apapun, tetap adalah makhluk yang bodoh. Nggak usah nanya jauh-jauh, tinggal nanya apa yang ada di bawah telapak kaki kamu. Pasti dia nggak tahu jawabannya. Berarti kan bodoh. Gitu. Bahkan kemarin kita udah jelas tentang sifat ilmunya Allah, bahwasanya semakin banyak ilmu manusia, awas, bukan menandakan manusia semakin hebat, bahkan itu menandakan manusia semakin hina. Semakin banyak ilmu berarti semakin hina. Kalau kita jadi sebaliknya, ilmu Allah tunggal. Kenapa ilmu manusia banyak bercabang? Ilmu matematika, bahasa Inggris, bahkan ilmu mekanik, ilmu ano. Semakin banyaknya ilmu pengetahuan yang ada pada manusia itu mencirikan, menandakan seakan-akan Allah ngasih ibroh, itu adalah kelemahanmu semua. Itu adalah kelemahan makhlukku semua. Ya kan? Kenapa disebut lemah? Nyata, karena kita butuh banyak. Yang namanya butuh banyak berarti lemah. Coba kalau kita dikasih ilmu satu doang, ilmu matematika, saya mah yakin pasti nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia. Ya cuma matematika doang. Lalu kita kan buat ngobrol sama sosial, butuh ilmu bahasa Indonesia, butuh 2 jadinya tuh. Butuh 2 kan? Pengen ngomong orang Inggris, butuh 3 bahasa Inggris. Pengen ilmu alam, butuh IPA, jadi 4 ilmu. Berarti kan lemah kita. Semuanya disekat-sekat. Satu ilmu nggak bisa buat semua. Beda, Allah mah ilmu tunggal tapi menyeluruh semuanya. Kalau manusia mah ilmunya disekat-sekat. IPA ya IPA aja udah. Coba aja kita pakai ngomong sama orang Inggris, pakai ilmu IPA, abis tempelengin. Ngomong sama orang Inggris pakai matematika, kagak nyambung, ya kan? Iya, coba aja. Maka kita yakin dan kita harus sadar diri, semakin banyak ilmu bercabangnya pada ada manusia, berarti itu menandakan kelemahan manusia semakin lemah dan semakin lemah. Maka ada pepatah, kalau kita punya pengetahuan luas, semakin luas, maka jadilah hidup seperti pohon padi, ya kan? Semakin tinggi, semakin banyak dia akan merunduk. Artinya apa? Dia akan merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya tauhid tentang ilmunya Allah. Tunggal, Allah Maha Kuasa tentang ilmunya. Manusia ilmunya banyak, berarti dia makhluk yang rendah. Udah tahu dia rendah, dia sombong. Berarti bukan pada tempatnya, dolim pada dirinya. Berarti orang sombong itu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ulah sombong, ulah sombong jadi jelema lah. Joy. Ada yang mau nanya enggak? Joy. Buru air tuh ntar kita minum 2.